Baik, selanjutnya kita bicara tentang perseroan terbatas. Ya. Kenapa kita bicara perseroan terbatas? Karena bentuk badan usaha financial law atau pembiayaan perusahaan itu selalu berbentuk perseroan terbatas. Sehingga kita perlu pahami apa yang dimaksud dengan perseroan terbatas. Perseroan terbatas itu terdiri dari dua kata, yaitu perseroan dan terbatas. Perseroan merujuk kepada modal perseroan terbatas yang terdiri dari sero-sero atau saham-saham. Ini artinya apa? Bahwa modal perseroan terbatas itu harus dikeluarkan dalam bentuk lembaran saham. Ya. Karena setiap kebijakan yang akan diambil oleh rapat umum pemegang saham itu harus memenuhi quorum, ya, syarat yang telah ditentukan di dalam anggaran dasar dan undang-undang. Kemudian terbatas. Terbatas merujuk pada tanggung jawab pemegang saham yang seluas-luasnya hanya terbatas pada nilai nominal semua saham yang dimilikinya. Artinya apa? Tanggung jawab para pemegang saham di dalam perseroan terbatas dalam PT itu hanya sebatas saham yang dia miliki. Ya. Artinya apa? Kalau PT mengalami resiko sedemikian rupa atau pilot, kalau Anda mempunyai saham hanya sebesar 100 juta, maka tanggung jawab Anda terhadap perusahaan hanya 100 juta. Harta kekayaan pribadi tidak bisa diganggu-gugat. Karena ada pemisahan antara harta kekayaan perusahaan dengan harta kekayaan pribadi para pemegang saham. Selanjutnya kita lihat rumusan tentang apa sih yang namanya perseroan terbatas itu sendiri. Ya. Di dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 2007 tentang perseroan terbatas dikatakan bahwa perseroan terbatas yang selanjutnya disebut dengan perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Dari pengertian ini, yang perlu kita pahami adalah unsur yang ada di dalam perseroan terbatas itu sendiri. Ya. Ada 6 unsur yang terkandung di dalam perseroan terbatas. Apa unsur-unsur yang dimaksud? Kita lihat yang pertama. Perseroan terbatas adalah badan hukum. Jadi dari rumusan pasal 1, ya, jelas yang namanya PT adalah badan hukum. Ya. PT sebagai badan hukum itu ada dua ciri-ciri. Ya. Yang pertama, akta pendirian perusahaannya harus mendapatkan pengesahan dari menteri. Dalam hal ini adalah Menteri Hukum dan HAM. Karena sejak tanggal pengesahan akta pendirian oleh Menteri Hukum dan HAM, sejak tanggal itu pula lah PT berstatus badan hukum. Yang kedua apa? Ya, ada pemisahan harta kekayaan antara harta kekayaan pribadi para pemegang saham dengan harta kekayaan perusahaan. Dengan adanya pemisahan harta kekayaan seperti inilah, maka tanggung jawab para pemegang saham di dalam perusahaan adalah terbatas. Apa batasannya? Hanya sejumlah saham yang ditanamkan di dalam perusahaan. Artinya apa? Kalau si A punya saham di dalam sebuah PT 100 juta, kalau PT itu sendiri mengalami resiko atau pilot, maka tanggung jawab A terhadap perusahaan hanya sebesar 100 juta. Harta kekayaan pribadinya tidak dapat diganggu-gugat. Ini unsur yang pertama. Kemudian unsur yang kedua apa? Perseroan terbatas adalah persekutuan modal. Apa yang dimaksud dengan persekutuan modal? Bahwa kita tahu bahwa pemegang saham di dalam perusahaan itu terdiri dari beberapa orang. Ya. Sehingga ada persekutuan modal-modal yang ditanamkan oleh para pemegang saham. Sehingga yang namanya perseroan terbatas, modalnya bisa cukup besar. Karena ada beberapa anggota, beberapa pemegang saham yang memasukkan modal di dalam perusahaan. Kemudian yang ketiga apa?
didirikan berdasarkan perjanjian. Ya. Dari unsur ini kita tahu bahwa yang namanya perseroan terbatas, pendiriannya harus dimulai dari suatu perjanjian. Ya. Berarti pendirian PT dilakukan minimal oleh 2 orang. Ya. Jadi sebanyak apapun uang kita, kalau kita mau mendirikan PT sendiri nggak mungkin bisa. Karena syaratnya adalah didirikan berdasarkan perjanjian. Berarti minimal ada 2 orang di dalam pendirian perusahaan. Ya. Perjanjian yang dibuat oleh para pendiri di dalam perusahaan itu dituangkan di dalam anggaran dasar perusahaan. Di mana kita tahu bahwa isi anggaran dasar itu adalah tentang hak dan kewajiban para pemegang saham salah satunya. Anggaran dasar itulah yang akan dibawa para pendiri ke notaris untuk minta dibuatkan akta pendirian. Karena notaris dalam membuat akta pendirian akan mengacu kepada anggaran dasar yang telah dibuat oleh para pihak, para pendiri. Ini dimasukkan dengan unsur yang ketiga. Karena di dalam masyarakat kita tidak boleh ada yang namanya PT perseorangan. Ya. Yang namanya PT perseorangan itu PT yang seluruh sahamnya hanya dikuasai oleh satu orang. Itu nggak boleh. Ya. Kemudian unsur yang keempat apa? Melakukan kegiatan usaha. Iya. Ya. Yang namanya perseroan terbatas sebagai bentuk, salah satu bentuk perusahaan, badan usaha, ya, dia harus melaksanakan kegiatan usaha. Sebagai perusahaan dia harus melaksanakan kegiatan usaha. Kegiatan usaha yang dilakukan itu yang pasti dalam bidang ekonomi. Kegiatan usaha dalam bidang ekonomi kita kenal ada 3 macam. Ya, ada perdagangan, yang kedua pelayanan atau jasa, dan yang ketiga industri. Kemudian unsur yang berikutnya apa? Unsur yang kelima, ya. Modalnya terdiri dari saham-saham. Ya. Maksudnya apa? Bahwa modal dasar perusahaan, ya, modal dasar PT ini harus dikeluarkan dalam bentuk lembaran saham. Apa gunanya dikeluarkan dalam bentuk lembaran saham? Supaya ketahuan berapa jumlah saham yang dimiliki oleh perseroan, oleh perusahaan. Gunanya apa menentukan jumlah saham yang ada di dalam perusahaan? Untuk menentukan sah tidaknya, ya, keputusan yang akan diambil di dalam rapat umum pemegang saham. Karena apabila akan dilakukan rapat umum pemegang saham, dia harus memenuhi quorum yang telah ditentukan di dalam anggaran dasar dan undang-undang. Sebagai contoh misalnya, kalau untuk penambahan atau pengurangan modal perusahaan, maka kebijakan yang akan diambil oleh rapat umum pemegang saham berdasarkan ketentuan undang-undang dan anggaran dasar itu minimal 75% atau 3/4 dari hak suara yang ada di dalam perusahaan itu harus hadir. Dari yang hadir, 75%-nya lagi atau 3/4 ya, dari hak suara yang hadir itu harus memberikan persetujuan. Maka keputusan RUPS dikatakan sah secara hukum. Jadi kebijakan yang dikeluarkan oleh RUPS dalam rangka penambahan pengurangan modal yang telah memenuhi quorum tadi itu dinyatakan sah secara hukum. Ya. Kalau tidak memenuhi quorum, nggak bisa dinyatakan tidak sah keputusan RUPS itu. Ya. Kemudian yang keenam apa? Memenuhi syarat undang-undang. Ya. Syarat yang dimulai dari pendirian, operasional, dan berakhirnya perusahaan. Dari mulai pendirian, bagaimana? Pendirian PT, perseroan terbatas, itu ada 2 syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama syarat material, dan yang kedua syarat formil.
Syarat materialnya apa? Harus punya modal. Ya. Di dalam Undang-Undang PT modal dasarnya minimal 50 juta. Yang kedua apa? Harus punya partner bisnis. Ya. Karena untuk mendirikan PT harus dimulai dari suatu perjanjian. Setelah syarat material terpenuhi, maka kita masuk ke syarat formil. Apa syarat formilnya? Para pendiri buat anggaran dasar yang dibawa ke notaris, dibuatkan akta pendirian. Akta pendirian yang telah dibuat oleh notaris dibawa ke Kementerian Hukum dan HAM untuk mendapatkan pengesahan menteri. Setelah akta pendirian disahkan oleh menteri, didaftarkan di pengadilan. Ya. Setelah didaftarkan di pengadilan, diumumkan di dalam tambahan berita negara. Setelah diumumkan dalam tambahan berita negara, 3 bulan setelahnya tidak ada yang melakukan penyangkalan keberatan terhadap nama perusahaan, maka legalitas perusahaannya sudah terpenuhi. Ini syarat pendirian. Kemudian syarat operasionalnya apa? Ya harus dalam operasionalnya harus disesuaikan dengan semua izin yang telah diberikan. Dan yang berikutnya adalah berakhirnya perusahaan. Berakhirnya perusahaan juga tidak boleh berakhir begitu aja. Berakhirnya perusahaan hampir sama dengan proses pendirian perusahaan. Langkah terakhir harus diumumkan dalam tambahan berita negara. Supaya apa? Supaya masyarakat juga tahu bahwa sejak hari itu perusahaan dinyatakan sudah berakhir, bubar. Ini yang namanya perseroan